Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kita masuk materi yang ketujuh. Ini juga merupakan salah satu nanti yang akan muncul di UTS ya, yang berjudul ini sanitasi dan fasilitas kerja. Dan di sini ada capaian yang adik-adik harus sampaikan, harus dapatkan. Ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip dan standar fasilitasi, terus ada mengidentifikasi dan menganalisa sanitasi, dapat merancang checklist, dapat mengkomunikasikan hasil inspeksi dari sanitasi fasilitas kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar dari sanitasi fasilitas kerja. Dalam sanitasi fasilitas kerja ini diatur oleh Kemenkes tahun 2002 nomor 1405, yang mana sini menjelaskan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menciptakan, mempertahankan, meningkatkan kondisi kebersihan serta kesehatan dari seluruh fasilitas di tempat kerja. Yang dilihat di sini ada 6 item, dari toilet dan kamar mandi, kantin dan ruang makan sampai ke area alur drainase. Kita masuk ke toilet dan kamar mandi. Apa yang dilihat di sana? Kebersihannya. Terus air. Ya, kalau air pasti ada di toilet ya. Udara. Udara. Kalau nggak ada udara di toilet gimana? Wastafel. Dilihat kebersihannya, apalagi kebersihan toilet, apalagi ventilasi, pencahayaan, wastafelnya, sabun cuci tangan, ya itu yang dilihat. Nanti kalau observasi lapangan itu yang dilihat nanti, ya jangan yang lihat yang lain-lain. Terus ada kantin dan ruang makan. Kalau ini apa yang kita lihat? Meja, dapur, piring, sendok, ya, dari kebersihannya. Terus ada ruang produksi dan ruang kerja. Yang dilihat apa? Lantai. Kalau di ruang kerja apa yang ada? Alat kerjaan. Alat kerja. Alat kerjanya harus apa? Harus bersih, ya. Terus ada lorong ini seperti jalan ya, jalan yang kita menuju tempat kerja. Itu juga kita harus cek apakah ada di sana tong sampah, ya, apakah sana sampahnya masih berserakan. Nah itu yang kita lihat sebagai orang manajer. Terus ada lagi ruang istirahat atau locker. Nah, ruang istirahat atau locker ini yang selalu ada di tempat kerja, apalagi yang di manufaktur, ya. Manufacturing atau shipyard itu pasti ada locker, pasti ada ruang istirahat. Ya, di sana juga harus menjaga kebersihannya, jaga keamanannya, suhunya juga harus dilihat. Kalau ruang istirahat kita panas, kita nggak istirahat mau. Ya, kalau ruang istirahatnya kotor, kira-kira nyaman nggak pekerja untuk istirahat? Ya. Terus ada pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah sini ada tempat sampah. Di setiap zona ada TPS, tempat pembuangan sementara, ada area pembersihan. Kalau tempat sampah ini juga kita lihat dari setiap zona tempat kerja atau di setiap ruangan kerja ini harus ada tong sampah. Tong sampah seperti apa yang harus ada di ruang kerja? Tertutup, ya. Beda kalau tempat sampah yang pada umumnya. Kalau tempat kerja itu wajib tertutup. Ya, tidak boleh ada yang terbuka. Terus ada area luar dan drainase. Di sini ada halaman, parkir, drainase, loading dock, ya. Yang di sini juga lihat kebersihannya. Tempat halamannya bersih nggak sih daerah kantor itu atau daerah perusahaan bersih nggak? Kalau nggak bersih berarti ada temuan di sana. Terus tempat parkirnya kita lihat bersih apa enggak. Kalau masih sembarangan parkirnya ada temuannya di sana. Jadi yang kita turun ke lapangan, yang kita inspeksi di lapangan itu bukan yang bagusnya. Kita lihat yang jeleknya. Kalau kita lihat yang bagusnya, apa yang kita observasi? Berarti ini sudah bagus.
sudah berjalan. Ya, kalau kita turun ke lapangan, kita lihat, namanya kita juga mengaudit lapangan. Yang dilihat kan pasti yang salah atau yang tidak benar. Jadi dari masukan itu, dari kita turun ke lapangan, kita dapat bahwa masih ada pengaturan-pengaturan yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki. Itu kita kasih masukan kepada tempat kita bekerja, ya. Jadi orang-orang K3 itu melihatnya itu. Jadi orang K3 itu nggak ada namanya nggak ada namanya kata-kata boleh kok nanti bisa gitu. Nggak bisa. Orang K3 ini cukup dengan 2 kata, boleh dan tidak boleh, iya atau tidak. Kalau kita kasih di antara itu, bisa saja nanti terjadi kecelakaan kerja. Misalkan ada di lantai tempat kerja pisang, kulit pisang, ya udahlah nanti aja saya bersihkan. Ada yang kepleset, jatuh, pecah kepalanya. Udah terjadi satu kasus kecelakaan kerja. Padahal tadi sepele kita lihat bahwa cuma kulit pisang aja di lantai, nggak diambil. Nah itu yang kalau kita lihat dari sanitasi di tempat kerja. Nah di sini kalian bisa lihat ada beberapa fasilitas tempat kerja, ya. Ini ada dapur, ada kamar mandi, ada tempat buang air kecil, peralatan untuk pembersihan toilet, tempat istirahat, dan ada kantin, tempat makan siang, ya. Makan siang kan, makan malam, ya. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu bagus untuk tempat kantinnya atau tempat makannya, ya. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita lihat lagi nih. Kalau kita lihat bahwa dari pengolahan sampah ini banyak, ya, banyak kita bisa lihat, kita temukan di lapangan. Kalau di kampus saya cuma lihat satu aja Pak, tong sampahnya, itu pun ada warnanya. Ya, kalau kita turun di lapangan, ada banyak warna dari tong sampah sesuai dengan kegunaannya. Ya, kalau kita di kampus kan paling cuma lihat warna abu-abu aja tuh. Nggak ada warna hijau, nggak ada warna kuning, nggak ada warna hitam, biru, ya. Jadi banyak kegunaannya. Nah, kita masuk pada regulasi dan standar sanitasi fasilitas kerja. Ini juga diatur oleh Kemenkes 1405 tahun 2002, yang mana di sini ada standar atau penggunaan. Misalnya air bersih, ya. Air bersihnya itu minimal 60 liter per orang per hari untuk satu orang pekerja. Ya. Jadi kalau ada 500, berapa kebutuhan airnya per hari? Berapa? 60 kali 50 berapa? 300 atau 3.000? 3.000, ya, 3.000 liter per hari. Nah, kalau toilet nih, rasionya ada, kalau di bawah 100 orang itu 1:40, berarti satu toilet untuk 40 orang. Kalau di atas itu 100 pekerja itu 1:60, berarti satu toilet 60 orang. Ya, kalau ada 300 berapa? Berapa toilet? Kalau ada 300 pekerja, kalau di atas 100 berarti 1:60, ya. Kalau di 300 tetap 1:60. Ya. Nah, terus ada toilet wanita, ini berbeda sama dengan yang pria, ya. Kalau wanita di sini di bawah 100 1:25, sedangkan di atas 100 itu 1:40. Kenapa perbedaan? Ada perbedaan di sini. Kalau wanita sama pria, apa penyebabnya berbeda? Kenapa? Ya beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Padahal sama, kalau kita mau perempuan 2 kali kecil, laki-laki 2 kali kecil juga. Karena laki-laki lebih cepat ya pipisnya daripada perempuan, ya. Lebih cepat keluar. Bang, perempuan lama keluar.
Nah, jadi kalau perempuan itu masih banyak kegiatan di kamar mandi yang aktif lama. Kalau perempuan laki kan kalau sudah ya udah siram selesai. Ya, kalau perempuan lebih banyak lagi. Nah, di sini juga ada pencahayaan, ada kantin, terus ada suhu, ventilasi dan tempat sampah. Nah, kalau pencahayaan di sini untuk pekerjaan umum itu minimal 300 lux ya, itu menggunakan namanya lux meter untuk mengukur cahaya. Oke, kita taruh di atas meja, kita lihat berapa standarnya. Nah, nanti kalau kalian mau lihat, nanti kita main-main ke laboratorium, lihat bagaimana alat ukur cahaya, alat ukur kebersihan, ya, kelembapan, sama dengan suhu tadi. Nah, kalau di ventilasi dan suhu ini ada ya. Kalau suhu itu 18 sampai 30 derajat, sedangkan kelembapan itu 40 sampai 60 derajat. Nah, kalau suhu kita ukurnya pakai apa? Termometer. Termometer yang mana? Termometer ruangan. Termometer ruangan ya, jangan nanti dipakai termometer untuk badan. Tapi itu hanya suhunya, ya. Nah, tempat sampah di sini juga tertutup di setiap zona dan ada denda administratif. Nah, kalau tempat sampah ini semua di fasilitas kantor itu selalu menyediakan tempat sampah, tetapi mereka tidak menyediakan yang terpisah biasanya. Masih satu untuk semua, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa sanitasi fasilitas kerja sangat penting? Kenapa sangat penting? Ada yang bisa bantu jelaskan? Karena jika sanitasinya buruk akan menghambat pekerjaan, akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Ya. Ya, itu salah satunya. Ada lagi yang menambahkan? Kalau bersih Pak, jadi nyaman, biar baru kita makin semangat bekerja. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa fasilitas sanitasinya, kebersihannya lah, kenapa harus bersih di tempat kerja? Gak ada. Gak ada yang mau nambah. Menghindari kecelakaan kerja. Ya. Nah, itu tadi jawabannya sudah tepat semua dari teman kawan-kawannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Dengan sanitasi yang baik, presensinya tidak menurun, malah tidak ada penurunan. Di sini ada 35% di setiap tahunnya. Berarti tidak ada yang sering izin, ya, sering absen atau sering apa, tidak masuk kerja. Terus kenaikan produktivitas. Nah, kalau kita sehat pasti produktivitas kita meningkat, tidak ada kan turun. Tapi kalau tempat kerja kita kotor, jorok, bau, banyak sampah, kira-kira nyaman nggak orang bekerja? Ya. Terus kalau dari sanitasi yang buruk ini ada kerugian dari perusahaan 4,3 triliun per tahun. Ya. Kalau ini saja kerugiannya, misalkan dapatlah keuntungannya per tahun ini 4,3 dibagikan pada karyawan, pasti karyawannya kan makmur, ya, dapat gaji 13. Kalau biasa kan kita sampai 12 bulan cuma gajinya. Kalau sanitasinya bagus, keuntungan perusahaan naik, bisa aja kita dapat gaji 13 atau dapat bonus, ya. Nah, terus dari karyawan menjadikan sanitasi itu prioritas. Sini ada 68% itu kepuasan pekerja, yang mana kita lihat bahwa pekerja yang dengan fasilitas yang layak itu lebih loyal kerjanya, itu pasti, ya. Terus ada lagi sini produktifnya naik dan jarang mengajukan komplain, ya. Nah, itu kalau sanitasinya bagus, bersih di sana. Nah, investasi sanitasi yang baik terbukti memberikan rasio positif, ya, dapat penghematan biaya kesehatan, terus kecelakaan jauh melebihi biaya pemeliharaan kesehatan, ya. Kalau ada pekerja yang kecelakaan pasti biayanya jor-joran keluarnya. Tetapi dengan fasilitas kita menjaga fasilitas itu tetap bersih, tetap sehat,
biayanya lebih sedikit. Misalnya tong sampah ada 3 dirawat nih, pasti dia biaya perawatannya per hari cuma membersihkan saja. Kalau orang sakit setiap hari ada kecelakaan kerja, putus jarinya satu aja udah puluhan juta klaimnya ke rumah sakit. Belum lagi yang lain-lain. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi itulah kepentingannya bahwa kenapa fasilitas ini sangat penting ya. Terus ada sanitasi, toilet dan kamar mandi di industri. Nah ini standarnya, ini juga sama seperti tadi, ada toilet pria 1 sampai 10 itu 1 unit, dan seterusnya setiap tambahan 25 orang wanita itu tambah 1 unit. Begitu juga pria, setiap tambahan 40 pria bekerja itu harus menambah toilet pria 1 sama uriniornya 1 ya. Jadi hitung-hitungannya tadi, kalau di atas 100 berarti 1/60, kalau dia 300 berarti kan berapa kali 40 itu dia nambahnya, berarti tetap nambah 1 ya, begitu hitungannya. Nah, persyaratan fisik di sini yang wajib ada dalam toilet industri itu lantainya kedap air, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan. Kenapa di sini dibilang lantainya kedap air dan tidak licin? Kalau jarang dibersihkan, orang kepleset, jatuh di WC, ya, kita ketemunya di balik papan, ya, baru jasinan 3 harian. Ya. Terus dinding minimal 120 cm dilapisi keramik atau cat anti jamur. Jadi kita lihat kalau di toiletnya mall itu kan keramiknya agak tinggi ya. Kecuali mungkin di rumah-rumah kalian, nggak tahu saya sih. Bukan cuma hanya lantai bawahnya di keramik, dindingnya enggak. Nah itu yang kenapa di dindingnya pakai dinding keramik supaya mudah dibersihkan. Kalau catnya melupas, kecuali cat yang mahal, ya, yang anti air atau anti jamur. Pintu dapat dikunci itu pasti ya, nggak mungkin toiletnya kuncinya yang nggak bisa dikunci pintunya ya, kecuali ada beberapa mall ada yang mungkin nggak bisa dikunci. Ya, itu kalau misalkan dapat temuan di bawah, oh pintunya nggak bisa dikunci lagi Pak atau macet kuncinya. Ada yang pernah terpuruk Pak di WC nggak bisa keluar. Nah ini wajib dilaporkan ya, supaya kita, ya itu tugasnya kita inspeksi, kita lihat temuannya di lapangan, nggak mungkin kita diamkan saja. Lapor ke bagian yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana. Ada ventilasi yang cukup, ada pencahayaan. Kalau dalam toilet itu minimal 100 lux dalam toilet ya, berbeda sama pekerjaan. Nah, kalau untuk mengatur, untuk mengetahuinya, oh berapa sih ini, kita pakai alat lagi ya. Terus ada tempat sampah tertutup wajib di setiap toilet wanita. Kenapa? Kenapa toilet sini cuma dibilang toilet wanita yang ditutup, toilet pria nggak ditutup? Ya. Karena kalau wanita kan makhluk spesial dia ya, jadi ada kadang-kadang yang ada pembalut dan segala macam ya, itu kan harus ditutup. Beda sama pria ya, kalau pria buang air kecil sekira nggak selesai ya. Nah terus airnya wajib mengalir, ada sabun cair ya, atau disinfektan sama pemanggis, ada tempat sampah yang tertutup. Terus ada jadwal kebersihan ya. Nah, toilet ini juga kalau di industri wajib ada jadwalnya ya, tidak bisa dibiarkan. Misalnya CS-nya cuma 1 dengan pekerjanya yang banyak, kita buat jadwalnya. Per berapa kali atau 1 hari itu berapa kali dia bersihkan ya. Bisa saja dia per shift ya, 2 sampai 3 kali per hari. Terus yang mana di sini
bersihnya ya, ini wajib dibersihkan urinnya, bak urinnya disiram dengan bersih, lantainya diisi ulang sabun sampai pemeriksaan keran sama flush ya. Flush yang kalau kita di toilet tuh yang tertekan itu flush namanya. Ya itu yang wajib. Jangan sampai nanti ada yang masuk ke WC nggak bisa disiram, airnya nggak ngalir lagi. Ya nggak mungkin bantu orang lain masuk ke WC kan. Nah, dan itu wajib diperiksa ya baik. Nah terus kalau di harian ini juga, kalau pekerjaan harian ini bisa sekeramik dinding atau dindingnya disikat ya, dibersihkan, terus bersihkan cermin, geser, bersihkan wastafel, terus bersihkan floor, dari sumbatan, terus semprot semua permukaan dengan disinfektan. Jadi ini yang harus dilakukan. Kalau mingguan itu masih di cleaning, terus descaling closet atau pipa asam dengan asam encer, terus ada pemeriksaan, perbaikan door atau net keramik, terus ada kalibrasi sampai evaluasi kerusakan atau dengan koordinasi dengan teknik. Jadi tugas orang K3 itu hanya mengaudit atau menginspeksi saja. Perbaikan kita suruh orang lain. Jangan pula kita lihat itu keramiknya pecah, kita juga yang ada semuanya. Kita juga yang masang keramiknya. Jangan ya, itu bukan tugas kita. Tugas kita cuma mengaudit, orang lain itu mengerjakan. Buat laporannya. Oh ini keramiknya pecah, kerannya nggak bisa keluar airnya, ya ada sumbatan. Nah itu yang kita laporkan saja, jangan kita pula yang kerjakan. Mentang-mentang sumbat sini, ada kita langsung pimpahnya potong. Ya jangan, itu kerja orang lain. Selanjutnya ini ada contoh SOP dari standar operasional pembersihan toilet ya. Nah di sini ada bahan-bahan. Kalau SOP kan standar operasional prosedur ya. Nah ini wajib ada, kita tuliskan. Oh untuk bersihkan toilet apa saja bahannya yang harus ada, APD-nya harus apa saja yang ada, dituliskan semuanya ya. Seperti kalau kita mau pakai pipol misalnya, pakai pewangi, terus pakai sarung tangan. Nah apa APD orang kalau untuk bersihkan toilet? Masker, Singkat. APD, sarung tangan sama masker. Nah itu wajib dipakai. Kenapa? Kita tahu bahwa kolon toilet itu banyak sumber-sumber penyakit ya. Nah sanitasi kantin dan ruang makan ya. Nah di sini ada kalau kita lihat ini diatur juga dari 1405 sama Permenkes 2011 1096 dari tata letak ya, terpisah dari area produksi, jarak minimal itu 10 meter dari sumber pencemar. Terus akses mudah namun terlindungi dari kontaminasi. Nah, jaraknya ini kita memang harus perhatikan. Jangan pula nanti waktu makan siang, kantinnya di mana, tempat cuci tangannya di mana, toiletnya di mana. Nah mungkin nanti kita mau makan di lantai 2, wastafelnya lantai 1, mau cuci tangan jauh, jadi jaraknya harus ada, ya harus presisi lah ya. Luasnya itu dan kapasitas maksimal mejanya itu 6 orang ya. Kapasitas minimal 1 shift dalam satu waktu duduk ya. Jadi dalam 1 shift itu misalkan ada 300 tadi, berapa meja yang harus ada, meja sama kursi itu kan maksimalnya, meja maksimal itu 6 orang. Nah kita hitung pakai perhitungan berapa sih kalau 300, berapa luas kantinnya harus ada, mejanya harus berapa, kursinya harus berapa, itu dihitung ya. Terus ada konstruksi dan material sini, lantai keramik anti-slip, dinding keramik itu minimal 100 cm dari lantai, plafonnya minimal 2,5 meter, tidak ada cat yang mengelupas. Terus ada ventilasi dan pencahayaan suhunya
itu wajib 2 sampai 26 derajat, kelembapannya 50 sampai 60%, pencahayaannya minimal 200 lux ya, merata di seluruh area makan. Jadi yang maksudnya merata di seluruh area makan, kalau kita ukur pencahayaannya di pojok kiri, pojok kanan, pojok belakang itu sama semua 200 ya. Nanti jangan pula kalian dapat nih tugas untuk mengukur cahaya, kalian ukur pula pas di bawah lampu ya. Pak, ternyata 500 lux Pak pencahayaannya. Tanya, gimana ukurnya? Saya taruh Pak di atas lampu, di bawah lampu. Dia nggak bakal ketemu ya. Sama tadi juga, kalau kita ukur suhu, ya suhu ruangan pakai termometer ruangan, ya pakai termometer badan ya. Terus peralatan di sini ada stainless steel dan plastik food grade ya, BPA dicuci dengan air panas minimal minimal 60 derajat, plus deterjen, plus bilas dan tidak retak atau pecah. Nah, kalau di industri yang sudah besar atau di tempat perusahaan-perusahaan yang sudah ternama ada namanya, mereka sampai memikirkan alat makannya harus ada ya, harus terbuat dari stainless steel. Nah, kalau MDG kan kita lihat warnanya apa? Stainless steel. Kenapa stainless steel? Sudah dibersihkan ya. Terus pakai itu kurang suka dia sama stainless ya, dia nggak berikan dia ya, sama stainless steel. Terus plastik food grade atau bebas BPA, dan kita sering dapat nih kalau plastik yang food grade. Nah, jadi jangan pula nanti bungkus yang panas-panas pakai styrofoam ya, itu enggak dianjurkan. Terus ada pengolahan sisa makanan. Di sini sisa makanan dibuang di tempat sampah tertutup, tidak boleh tersisa ya. Di atas 30 menit, pengangkutannya 2 kali sehari. Nah, ini yang harus kalian pahami juga nanti di lapangan ya. Ini contoh kantin perusahaan yang ada namanya lah ya, dan sudah terkenal dan sudah besar. Jadi kita lihat bahwa ini sangat bersih ya, berbeda dengan kantin yang ada di kampus. Oke, nah di sini kita lihat bahwa dia menetapkan satu meja itu untuk 4 orang, ada yang 2 orang, ada yang mejanya panjang, satu meja bisa muat 6 orang ya. Nah, itu kalau dari segi kantin ya. Nah, sini ada masuk lagi hygiene penjamak makanan di kantin industri. Ada sertifikasinya, ada ini semua wajib ya. Kalau ada perusahaan yang memiliki kantin, mereka wajib memiliki sertifikasi layak namanya. Bukan LAIK ya, dia LAIK. Jadi sertifikasi layak ya. Terus ada pemeriksaan kesehatan yang mana sini berkala setiap 6 bulan sampai ke tes PESES. Tahu PESES? Potongan usia ya. Terus ada pemeriksaan hepatitis A dan B, terus ada TBC, penyakit penjama, sakit diare, demam. Ini tidak boleh memegang makanan. Jadi yang sudah sakit atau diare atau yang sudah batuk-batuk mesti udah jangan pegang-pegang makanan dulu ya. Pembersihan ini ada cuci tangan ibu langkah, masih tahu? Masih. Macam mana? Harus langsung lagi Pak. Lalu yang ini Pak. Jangan sampai nggak ada yang tahu lagi gerakan ibu langkah dan cuci tangan ya. Terus APD penjamak makanan. Di sini ada hairnet, ada celemek food grade, ada sarung tangan nitrile ya, yang harus diganti setiap 30 menit, terus ada masker saat bersin atau batuk. Nah, terus di perilaku di dapur ini dilarang merokok ya, sama
apabila masuk ya wajib pakai masker atau dia jangan masuk ke dapur dulu kalau ada sakitnya ya. Terus pegang HP, apabila kita sudah pegang HP hitam lagi ya. Terus jangan dilarang mencicip makanan pakai jari, wajib pakai sendok. Terus menyentuh rambut atau wajah bekerja saat sakit. Terus ada pelatihan berkala, ini minimal 1 tahun, 1 tahun sekali per tahun ya. Food safety, cuci tangan, penanganan alergen, tipe penyimpanan bahan makanan. Nah, jadi kalau di menjaga makanan itu ada sertifikasi untuk kita itu bisa ikut HACCP namanya, memang sertifikasi untuk pengelolaan makanan. Ini suhu yang aman, mungkin dari minggu sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga suhu yang aman dari makanan ya, ada 100 di atas 100 derajat Celcius itu untuk merebus, 60 sampai 40, ada 50 sampai 60 sesuai dengan kegunaannya masing-masing ya. Nah, yang penting itu ada prinsip FIFO yang di sini ada first in first out ya. Yang mana kalau makanan yang dikeluarkan dulu itu yang dimasak duluan, jangan itu yang terakhir. Ya, misalnya kita mau masak nih, kita keluarkan ikan, sayur, dan bumbu-bumbu yang lain. Yang pertama itu dikeluarkan ikan, kedua sayur. Berarti yang harus dimasak dulu ikan, baru sayurnya. Jangan pula nanti kita keluarkan ikan, ayam, udang, sayur dulu bukan masak. Jadi itu nggak masuk dari ininya. Karena apa? Karena kalau dari dia suhu beku dari 0 derajat ini dikeluarkan itu kan sudah suhu ruang ya. Dengan suhu ruang mereka dibiarkan di atas 2 jam atau 1 jam itu sudah bakterinya sudah berkembang. Makanya kalau ikan kita lihat di pasar selalu dikasih es ya. Untuk apa? Supaya dia bakterinya tidak hidup di sana. Jadi awet ikannya. Begitu juga dalam makanan. Terus ada lokasi stok, sini bahan lama di paling depan atau paling atas, sedangkan bahan baru di belakang atau paling bawah. Nah ini kita sering temukan di minimarket, ya. Kalau kalian nggak mau lihat atau nggak percaya, silakan ambil misalnya bungkus makanan yang paling depan sama cari yang paling belakang. Lihat kadaluarsanya, yang mana cepat. Itu biasanya yang paling depan itu yang sudah mendekati ya biasanya. Kalau yang belakang itu masih jauh, ya. Terus ada pembuangan tepat waktu, ya. Bahan expired atau rusak itu sudah harus dibuang karena kita bukan bicara dapurnya rumah tangga, tetapi kita bicara dapurnya industri, ya. Industri atau perhotelan lah. Mereka belanja pasti tidak sedikit. Tidak mungkin dia beli cabai 1 kilo, itu tidak mungkin. Mereka pasti bikin stok untuk sekali untuk masaknya, baik dari bahan mentah, bahan kering, bahan basah itu sudah mereka stok. Jadi mereka tuh belanja sekali banyak. Jadi kalau sudah ada kelihatan misalnya ada sudah berjamur, oke, buang langsung, ya. Catat apa saja yang dibuang, kenapa dia dibuang, ya. Terus ada pemisahan. Nah ini pemisahannya mungkin kalian sudah tahu bahwa kayak ikan, ayam, udang dan lain-lain itu masing-masing tempatnya, tidak bisa disatukan. Nah jangan pula nanti kita lihat bahwa kalau di kulkas itu kan ada manual books-nya, ya. Sayur ini simpannya di mana, ikannya simpannya di mana. Jangan pula sayur disimpan di freezernya tempat dingin, matang sayurnya, ya, atau dia busuk sayurnya. Nah jadi kalau freezernya ya udah berarti bahan-bahan mentah, misalkan udang, ikan dan segala macam, jangan dimasukkan. Begitu juga penyimpanan buah. Kan buah sayur itu yang paling bawah di kulkas, ya, bukan di tengah atau bukan yang paling atas. Nah di sini ada standar penyimpanan. Nah tadi kan sudah disampaikan bahwa
dia simpan sesuai dengan jenisnya. Ya, ini sudah standar dengan ISO 9001/2015 bahwa penyusunan sesuai dengan kebutuhannya. Sayur sama sayur yang apa? Ini yang berbungkus, yang bahan memang ada tempatnya, yang sesuaikan. Jangan digabung-gabung, ya. Nah, ini sesuai dengan standar sudah. Terus ini ada sanitasi ruang produksi dan pengelolaan sampah. Ini ruangan apa? Ruang produksi, ya. Di sini kita lihat ada garis biru sama garis kuning, ya. Ini untuk apa? Pembatas apa? Jalur lewatnya orangnya, jalur amannya, ya. Jadi tidak boleh masuk ke area produksi, ya. Ini jalurnya. Kalau ketiga apa? Safety line, yes. Nah itu kalau untuk di ketiga ini. Nah itu jarak amannya atau jarak untuk kita lewat, ya. Jadi tidak bisa sembarangan lewat di tempat-tempat produksi. Ini apa? Disinfektan ruangan, ya. Ini mereka lagi membersihkan ruangan tempat produksi atau mereka menginspektan dari tadi faktor-faktor penyakit seperti kecoa, ya, tikus dan lain-lain. Dan ini mereka kasih bahan kimianya. Kalau kita tahu bahwa di bawah kardus atau di palet ini pasti bawahnya banyak kecoa atau tikus, ya. Makanya selalu diinspektan. Nah ini juga dikasih lagi ya inspektannya, juga dibersihkan pakai sabun supaya memang tidak ada lagi bakteri atau jamur yang di sana yang menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah sampai di sini mau bertanya. Kan tadi Pak di mesin ya Bapak disinfektan, bukan disinfektan, di anuin pembasmi hama. Berarti nanti tikusnya tuh di jadi bangkai aja Pak di dalam itu atau diambil? Nah kalau dia untuk membersihkan tikus dia biasanya melihat di mana sih ada kalau tikus itu baunya khas, ya. Mereka selalu meninggalkan urinnya. Nah situlah mereka sarangnya. Biasanya disinfektan di sana, tikusnya mati dan dibuang, dibiarkan saja. Diambil wajib, ya. Tugas orang sanitarian. Nah, itu wajib. Dan itu mukanya tadi kan ada kayak minimal cahayaan sama minimal suhu gitu kan Pak. Nah itu tuh biasanya memang udah ada ketentuannya udah ditentukan atau harus tetap diukur lagi tiap ruangan gitu? ya, kalau kita mengaudit berarti kita harus mengukur ulang apakah sudah sesuai standar. Kan tadi standarnya sudah disesuai ya dari Kemenkes 1409 tadi. Nah itu kita ukur lagi. Kan ada namanya audit baik itu per tahun atau per 6 bulan itu wajib, ya. Sama juga kalau dari kebersihannya. Kebersihannya kita audit bisa per minggu, bisa per bulan. Biasanya kalau sanitasi itu per minggu diceknya, ya. Tapi kalau pencahayaan itu tergantung dari peraturan dari perusahaannya, berapa sih standarnya mereka mau mengukurnya. Jadi pengukuran cahaya itu memang regulasinya sudah ada, tapi jaraknya kita bisa sesuaikan lagi. Bisa misalkan perusahaan minta ada temuan nih bahwa mata pekerja sudah sering sakit, ya, karena mungkin pencahayaannya kurang saat mereka kerja. Oke, kita ukur berapa sih standarnya. Setelah kita ukur ternyata dia cuma 100 lux, padahal tempat pekerjaan umum cuma 300, ya. Ya udah, berarti kita harus takut dari hal itu beneran itu, ya. Ada lagi sebelum masuk kuis. Nah, coba untuk
3 kelompok. Ya. Nah, 3 kelompok ini membahas masing-masing soal 1, soal 2, dan soal 3. Nanti ini nggak usah diketik, kita bahas sama-sama. Coba buat 3 kelompok dulu. Berapa? Kita kira rata aja. 5 orang. Yang hadir hari ini. Ya, hari ini. Karena kita bahas langsung. Ayo, duduk sama masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Yang ketiga berapa orangnya? 16 dan 3 berarti ya ada 6. Ayo sesuai dengan kelompoknya masing-masing saja duduknya. Kita belajar diskusi. Ada 5 dan 6 ya? Nah, buat melingkar juga boleh, nggak apa-apa. Sesuai dengan kursinya. Cowoknya berapa? 2, 4, 6, 8, 9. Dan cowoknya masih datang. Coba cowoknya bagi 3 dulu. Kemudian bagi 3 ya. Ya, bagi 3 dulu cowoknya. Nah, 3 ke sini. Nah, bagi 3. Coba masuk. Ya, proporsi. Bagi 3 sini. Cowoknya 3 begitu. Ya. Tiga, satu ceweknya. Nah, ini 2 ke situ, ya. 2 ke belakang, 2 ke sini. Kamu pilih mana? Ya, ayo gabung. Berdua pindah ke belakang. Ya. Nah, kamu berdua sampai ini satu kelompok. Nah, ini bertiga ke sini. Ini kelompok 3 bahas soal 3, kelompok 2 bahas 2, kelompok 1 bahas soal. Nah, jadi di sini soal 1, 2, dan 3. Cukup soal pastinya nanti disampaikan secara lisan saja bahasa Inggris, ya. Kita bahasnya masalah misalkan soal 1 ini ada pabrik tekstil, ada 362 pekerja wanita dan 6% ya. Jika tersedia 6 toilet wanita dan 5 toilet pekerja, apakah sesuai standar? Kalau tidak, jelaskan kenapa tidak. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 di sini petugas K3 menemukan bahwa suhu makanan 40 derajat Celcius 2 jam tanpa head. Nah, klasifikasikan temuannya. Apakah siku kritis, mayor atau minor? Terus ada tindakan apa dalam 1 jam? Apa rekomendasinya? Ya, kelompok 3 juga begitu. Ya, waktunya 15 menit saya kasih, nanti saya tanya satu-satu per kelompok. Oke? Oke, kerjakan.
kamera. Public makanan. Mulai pertama mengatasi masalah itu sampai mengasihkan harus berjalan. Ya, inspeksi sampai pada orang yang mana? Apa ya? Sebenarnya sama aja sih. Tuak sama aja, tanyakan ke seluruh, melakukan pembersihan ternak. Terus coba ini kopi kamu. Bertiga. Ini tujuan. Kalau sudah, Oh berapa? eh, 7 sebelah saya dan wanita. Ini boleh. Nolek berapa? Ada standar apa itu ya permenak? Standar apa peraturannya apa tadi? Bagaimana itu? Standar pemakaian itu ada regulasi deh Zot. Persediaan dengan kalau yang kerja berapa tahun? Wah, sini 4 tahun. Bisa tiga.
banyak. Kan Ini baru apa ya? Kode selalu nggak nyambung. Tolong disimak ya adik-adik. Kan dibagi-bagi juga. Coba bagi-bagi. Ini udah berapa? Semuanya bagi Kan 4. Ya, kan ini panjang juga. aku bagian koordinator area. Soalnya kalau Bagi segitiga. Apa yang awalnya? Sampai aja di sini. Memang pada 20 pekerja. Aku ini cuma bukan. Ini 160 buat masak lapar. Ikutin itu ya. Sini banyak. 100 orang itu kan.
Belum Pak. Nomor satu udah, Belum Pak. Belum Pak. dua, Lupa. Belum Pak. Oh, gitu. Tiga ya. Itu omong satu itu bahannya yang pembuatan izin sama aja. Jadi kamu cari jelasin. Ya kan maksud. Cuma dijelasin. Menjelaskan unsur analisis kasus dari pada kasus ini Pertama standar ini kawan di 130 angkanya 130 mau 38 kalian berapa 100 sampai 300 iya mungkin 30 Mira, Gak ada Pak. Gak ada kabar. Coba kita lihat di situ. 100, 100. Jadi Pak. Mary, Sakit Pak. Gita, Kita sakit juga. Aulia, Aulia ada di kenapa bisa masuk? Arif, Aisyah, Atika, Rizky Nur, Muhammad Faiz, Henry, Ilmi, Ihsan, Ibrizi, nggak ada kabar. Muhammad Cahaya Rafi, nggak ada kabar.
Azril, Hadir Pak. Oka, Hadir Pak. Raihan, Ilham Syah, Ririn, Kemudian keluar Pak. Robiatul, Amelia, Rafli, Arsy, Muhammad Rafi, Elsa, Nadia, Hadir Pak. Rachel, Stefan Rizky. Siapa nama panggilanmu? Rizky. Rachel Pak. Rachel P-nya? Iya. Fikrianza. Sudah semua? Sudah? Kita masih ada kelompok bis lagi. Ya, kelompok 3 dari ini. Ayo, kelompok 3 anak sekali. Apa nggak? Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Cahaya Agustin sebagai moderator. Saya Ririn, saya Nadia Oliara Kadani. Saya Muhammad Ilham Syah. Saya Muhammad Isyad. Saya Muhammad Adil Al-Falak. Nah, pada kasus ini, pabrik makanan memiliki 500 pekerja dengan skor sanitasi awal 55% per 100. Masalah utamanya adalah toilet kotor, kantin tidak higienis, dan sampah yang tidak tersegregasi. Karena itu, perusahaan membuat program sanitasi untuk meningkatkan skor sanitasi menjadi minimal 85% per 100 dalam 3 bulan, serta membangun budaya kerja yang bersih dan sehat. Yang pertama itu ada rencana aksi 3 bulan. Apa yang akan dilakukan selama 3 bulan ke depan untuk memperbaiki masalah tersebut? Tujuan programnya meningkatkan skor sanitasi dari 55 menjadi minimal 85 per 100 dalam waktu 3 bulan, serta membangun budaya kebersihan yang berkelanjutan di lingkungan kerja. Di bulan pertama, itu melakukan perbaikan darurat dan penilaian awal. Fokusnya ada di menangani masalah sanitasi yang paling kritis dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Program kerja yang pertama itu ada di cleaning total. Dilakukan pada toilet, kantin, area produksi, dan saluran drainase. Tujuannya menghilangkan sumber kontaminasi, mengurangi bau dan bakteri,
serta menciptakan lingkungan kerja lebih higienis. Program kerja yang kedua, melakukan audit sanitasi penyandung. Tim HSE melakukan pemeriksaan terhadap kondisi toilet, ketersediaan air bersih, tempat sampah, kebersihan kantin, serta ventilasi dan drainase. Hasil audit digunakan sebagai dasar prioritas perbaikan. Selanjutnya, program kerja yang ketiga yaitu melakukan perbaikan fasilitas sanitasi, meliputi perbaikan keran rusak, perbaikan saluran air yang mampet, penggantian sanitizer rusak, penambahan tempat cuci tangan, serta penyediaan sabun dan tisu. Targetnya, tidak ada fasilitas sanitasi rusak pada akhir bulan pertama. Program kerja yang keempat yaitu melakukan pengadaan tempat sampah tersegregasi. Disediakan tempat sampah organik, anorganik, dan B3 ringan. Setiap tempat diberi label warna berbeda dan petunjuk penggunaannya. Program kerja yang terakhir yaitu sosialisasi awal sanitasi. Penyuluhan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya kebersihan, cuci tangan, pemilahan sampah, serta higien makanan. Kemudian pada bulan kedua itu ada implementasi sistem dan pelatihan. Jadi pada bulan kedua ini fokus utama program sanitasinya itu adalah membangun sistem sanitasi yang berjalan secara rutin, terstruktur, dan konsisten di seluruh area pabrik. Jadi bukan hanya membersihkan sesaat saja, tetapi membentuk sistem kerja yang berkelanjutan. Untuk program kerja yang pertama itu ada di penerapan SOP sanitasi. Jadi program pertama pada bulan kedua ini dibuat agar seluruh aktivitas kebersihan ini memiliki standar yang jelas, jadi tidak dilakukan secara asal-asalan. SOP yang dibuat itu meliputi SOP pembersihan toilet, SOP kebersihan kantin, SOP pengelolaan limbah, SOP jadwal inspeksi sanitasi, dan SOP hygiene pekerja. Contohnya pada SOP pembersihan toilet ini seperti dijelaskan jadwal pembersihannya, kemudian bahan kimia yang digunakan, hingga checklist kebersihan setelah pekerjaannya selesai. Jadi dengan adanya SOP, seluruh pekerja memiliki pedoman kerja yang sama sehingga kualitas sanitasinya itu lebih konsisten. Kemudian untuk program kerja yang kedua itu ada jadwal cleaning harian. Contohnya itu seperti toilet itu dibersihkan 3 kali sehari. Kemudian kantin itu dibersihkan sebelum dan setelah beroperasional. Kemudian area produksinya itu dibersihkan setiap pergantian shift. Jadi setiap petugas kebersihan itu wajib mengisi checklist setelah melakukan pembersihan. Tujuannya untuk agar pekerjaan dapat dipantau dan mengurangi kemungkinan area terlewat dibersihkan. Kemudian program kerja yang ketiga itu ada pelatihan hygiene industri. Nah, program ini itu ditujukan kepada penjamah makanan kantin, cleaning service, dan supervisor area. Adapun materi yang diliputi di pelatihan ini itu ada hygiene personal, sanitasi makanan, penggunaan APD, teknik pembersihan yang benar, dan pengelolaan limbah. Nah, jadi pelatihan ini tuh penting karena sanitasi itu tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga perilaku pekerjanya. Misalnya, penjamah makanan itu harus memahami cara mencuci tangan yang benar, penggunaan hairnet, dan cara menyimpan makanan agar tidak terkontaminasi. Kemudian, program kerja yang keempat itu ada kampanye kesadaran sanitasi. Nah, jadi selain pelatihan, perusahaan itu juga menjalankan kampanye kesadaran sanitasi untuk meningkatkan kepedulian seluruh pekerja terhadap kebersihan lingkungan kerja. Jadi kegiatan yang dilakukan ini melalui poster kebersihan, ada banner edukasi, kemudian safety talk mingguan, dan reminder cuci tangan. Poster dan banner ini dipasang di area strategis seperti toilet, kantin, dan area produksi agar pekerja itu selalu diingatkan mengenai pentingnya kebersihan dan hygiene. Kemudian program kerja yang kelima yaitu pengawasan kantin. Jadi ini program terakhir pada bulan kedua. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan terhadap penyimpanan makanan, kemudian kebersihan alat makannya, penggunaan APD, dan masa simpan bahan makanan. Jadi pengawasan ini bertujuan mencegah kontaminasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan para pekerja. Jadi makanan yang disajikan itu benar-benar aman dan higienis. Jadi dengan implementasi sistem, pelatihan pekerja, dan pengawasan yang rutin pada bulan kedua ini, diharapkan budaya sanitasi mulai terbentuk di lingkungan perusahaan sehingga kondisi kebersihan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Baiklah, lalu pada bulan ketiga, fokus utama program sanitasi adalah monitoring, evaluasi, dan standarisasi sistem sanitasi perusahaan.
Pada tahap ini perusahaan tidak hanya melakukan pembersihan, tetapi juga memastikan seluruh sistem sanitasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada program yang pertama pada bulan ketiga adalah audit sanitasi mingguan. Audit dilakukan pada area toilet, kantin, area limbah, dan area produksi. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan seluruh area tetap bersih dan sesuai dengan SOP sanitasi yang telah dibuat sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan menggunakan checklist sanitasi dan hasilnya dibuat dalam bentuk skor agar perusahaan dapat mengetahui area mana yang masih perlu diperbaiki. Lalu program selanjutnya dilakukan evaluasi KPI sanitasi. Evaluasi ini bertujuan untuk membandingkan kondisi sanitasi sebelum dan sesudah program berjalan. Beberapa indikator yang dinilai yaitu skor sanitasi, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan jadwal cleaning, serta jumlah keluhan pekerja terkait kebersihan. Target utama perusahaan adalah meningkatkan skor sanitasi menjadi 85 dari 100. Lalu setelah evaluasi dilakukan, perusahaan mulai melakukan standarisasi sistem sanitasi. Standarisasi ini meliputi penerapan SOP final, penggunaan checklist tetap, jadwal cleaning rutin, dan inspeksi sanitasi berkala. Tujuannya agar sistem sanitasi dapat terus berjalan secara konsisten walaupun program utama sudah selesai. Lalu untuk meningkatkan kepedulian pekerja terhadap kebersihan, perusahaan menerapkan sistem reward dan punishment. Area kerja yang paling bersih akan mendapatkan penghargaan dari perusahaan, sedangkan area yang masih kurang bersih akan diberikan evaluasi dan pembinaan khusus. Cara ini agar dilakukan seluruh pekerja lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Lalu program yang terakhir pada bulan ketiga adalah audit akhir program sanitasi. Audit ini dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan dengan efektif dan hasil perbaikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan adanya audit akhir, perusahaan dapat mengetahui apakah target sanitasi tercapai atau masih perlu peningkatan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada bulan ketiga, perusahaan fokus pada monitoring, evaluasi, dan pembentukan budaya kerja yang bersih dan sehat. Melalui pengawasan yang rutin dan penerapan SOP yang konsisten, diharapkan kondisi sanitasi perusahaan dapat terjaga dan mencapai standar higienis industri yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya pada KPI sanitasi terukur. Nah, jadi KPI ini yaitu Key Performance Indicator, atau hal ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program sanitasi tersebut atau sebagai upaya peningkatan dari evaluasi sebelumnya. Nah, jadi adapun target-target KPI tersebut, yang pertama ada skor inspeksi sanitasi melebihi dari kurang lebih 85/100. Lalu ada kerusakan fasilitas sanitasi yaitu pada 0%. Lalu ada kepatuhan pemilihan sampah 100%. Baru ketersediaan sabun dan tisu yaitu 100%. Lalu ada kepatuhan penggunaan APD kantin kurang lebih 95%. Lalu ada juga keluhan pekerja terkait kebersihan kurang dari 5% per bulan. Lalu ada kepatuhan jadwal cleaning yaitu 100%. Lalu frekuensi inspeksi sanitasi 1 kali per minggu. Lalu kehadiran pelatihan sanitasi kurang lebih 95% dan juga pertemuan audit sanitasi turun kurang lebih 70%. Kita masuk di struktur organisasi pengolahan sanitasi. Struktur organisasi ini dibentuk agar pengolahan sanitasi di perusahaan berjalan teratur dan terkontrol. Jadi agar kebersihan dan sanitasi di perusahaan berjalan dengan baik, setiap bagian memiliki tugas masing-masing. Product Manager bertanggung jawab atas seluruh program sanitasi. HSE Manager mengawasi kebersihan dan kesehatan kerja. GA Supervisor mengatur fasilitas yang dibutuhkan. Koordinator toilet, kantin, dan limbah, mereka masing-masing memastikan area tetap bersih dan terawat. Cleaning Service melakukan pembersihan setiap hari. Dan seluruh pekerja ikut menjaga kebersihan lingkungan kerja. Estimasi anggaran. Anggaran sanitasi digunakan untuk mendukung fasilitas dan kegiatan kebersihan perusahaan, meliputi perbaikan toilet dan sanitair, penyediaan tempat sampah segregasi, pembelian sabun dan desinfektan, peralatan kebersihan, pelatihan sanitasi pekerja, media edukasi, audit dan monitoring, dan dana cadangan. Total estimasi anggaran dibutuhkan adalah 43 juta. Jadi kesimpulannya, program sanitasi dilakukan untuk perbaikan fasilitas, pelatihan pekerja,
pengolahan sampah, pengawasan rutin, dan penerapan SOP sanitasi. Target yang ingin dicapai adalah skor sanitasi minimal 85 atau 100 agar tercipta budaya kerja yang bersih, sehat, dan nyaman. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan memberikan jawaban dari hasil diskusi kami mengenai soal sanitasi di industri. Langsung saja ke soal yang pertama. Hitung toilet wanita minimal per shift. Di sini pekerja wanita itu ada 320. Sementara yang diminta per shift. Jadi dibagi dua dulu, karena 320 pekerja ini itu jumlahnya dalam 2 shift. 320 dibagi 2, 160. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018, 160 itu membutuhkan 6 toilet karena di atas 100 orang. Dan juga setiap pertambahan 40 orang itu membutuhkan 1 toilet tambahan. Jadi toilet perempuan yang dibutuhkan di sini itu ada total 7 toilet. Soal yang kedua, hitung toilet pria minimal. Jumlah pekerja pria di sini ada 180 untuk 2 shift, jika dibagi 2 jadi 90. Kembali lagi ke standar Permenaker, untuk 90 pekerja pria itu membutuhkan 5 toilet. Selanjutnya, soal yang kedua, Jika tersedia 6 toilet wanita dan 5 toilet untuk pria, ataukah sudah memenuhi standar? Dari kami hitung tadi, wanita ini yang dibutuhkan itu 7 dan yang tersedia itu 6. Jadi belum memenuhi standar. Sedangkan pria sudah terpenuhi, yang diminta 5, yang didapatkan 5 tersedia. Nah, selanjutnya ada persyaratan fisik wajib toilet itu harus memiliki keamanan fisik seperti lantai yang tidak licin, seperti menggunakan bahan anti slip, tidak ada genangan air, terus memiliki pencahayaan yang cukup terang. Terus memiliki ventilasi atau exhaust fan, udara tidak pengap, terus ruangan itu juga tidak bau, terus juga mencegah penyebaran bakteri. Nah, terus selanjutnya itu membuat ruang toilet yang aman. Itu seperti memiliki pintu yang dapat digunakan dengan baik dan bisa dikunci dari dalam, lalu memisahkan toilet antara pria dan wanita di tempat kerja sesuai dengan standar. Lalu melakukan pembersihan, pemeriksaan, serta pemeliharaan toilet seperti pembersihan lantai, dinding, kloset, wastafel, serta di tempat sampah. Lalu melakukan audit seperti mengecek ketersediaan air bersih, kelancaran saluran, kelengkapan fasilitas sanitasi seperti sabun cuci tangan, tisu, dan alat pengganti tangan. baik, sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kasus mengenai sanitasi dan hygiene pangan yang ditemukan oleh petugas K3 di area pengolahan makanan.
Jadi pada kasus ini petugas K3 ini menemukan beberapa masalah sanitasi di area pengolahan makanan yang jadi temuan pertamanya itu ada suhu makanan yang hanya 40 derajat Celcius, yang artinya makanan ini berada pada suhu berbahaya karena bakteri ini bisa berkembang dengan cepat. Lalu kemudian ada 2 penjamah makanan yang nggak memakai hairnet yang tidak memakai hairnet sehingga berisiko menyebabkan kontaminasi pada makanan seperti rangkaian jatuh makanan. Selain itu ada ayam sisa kemarin yang dibiarkan luar kulkas dan ini itu sangat berbahaya untuk keamanan pangan. Dan yang terakhir, tidak adanya sertifikat hygiene yang menunjukkan bahwa administrasi dan pelatihan hygiene ini belum lengkap. Jadi dari kasus ini itu dapat dilihat kalau pengawasan sanitasi itu sangat penting untuk mencegah keracunan makanan dan juga menjaga kesehatan pekerja maupun konsumen. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan tentang temuan. Saya jelasin dulu apa itu kritis, real, dan minor. Nah, kalau dari kita jelasin yang paling ringan dulu, yang minor itu tuh seperti tidak ada sertifikat hygiene itu termasuk dalam temuan minor karena itu temuan yang tidak berbahaya tetapi harus segera ditangani karena agar sesuai memenuhi standar. Lalu ada temuan mayor itu tuh cukup berbahaya tetapi tidak saat itu juga langsung ditangani seperti penjamah tanpa hairnet. Jadi itu kalau kan penjamah makanan tanpa hairnet itu dapat menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan, tapi itu cukup berbahaya tetapi tidak saat itu juga ditangani. Lalu yang terakhir ada kritis, itu tuh yang temuan yang paling berbahaya dan harus saat itu juga ditangani seperti suhu makanan 42 derajat. Nah, 42 derajat ini termasuk dalam danger zone karena danger zone makanan itu 5 derajat sampai 60 derajat. Nah, itu tuh termasuk danger zone. Lalu ayam yang dibiarkan di luar kulkas itu tuh termasuk danger zone juga karena dapat terkontaminasi dari suhu bakteri yang ada di luar. Jadi itu termasuk dari kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan dalam 1 jam pertama. Menurut diskusi kami, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan dan membuang ayam sisa yang sudah tidak aman untuk digunakan, karena ayam tersebut dapat mengkontaminasi makanan yang lain. Selanjutnya, menghentikan sementara penyajian makanan yang suhunya tidak sesuai dengan standar, yang dimana standar panas harus di atas 60 derajat. Setelah itu, dilakukan pengecekan suhu seluruh makanan menggunakan termometer untuk memastikan keamanan pangan. Kemudian penjamah makanan yang tidak memakai hairnet harus segera menggunakan APD hygiene yang lengkap. Kemudian area kerja dan peralatan juga harus segera dibersihkan dan disanitasi untuk mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian, semua temuan tersebut perlu didokumentasikan dan dilaporkan kepada penanggung jawab agar segera ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk rekomendasi CAPA itu ada 2. Yang pertama itu ada corrective action. Corrective action itu adalah tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi, seperti makanan atau bahan pangan yang sudah terkontaminasi harus langsung dibuang agar tidak digunakan kembali. Untuk suhu makan panas harus dijaga di atas 60 derajat Celcius dan untuk makanan dingin di bawah 5 derajat Celcius. Dan untuk penjamah makanan wajib menggunakan perlengkapan hygiene seperti hairnet dan sarung tangan selama bekerja. Selain itu, perusahaan perlu melengkapi sertifikat hygiene bagi seluruh penjamah makanan sebagai bukti bahwa pekerja sudah memahami sanitasi ringan. Dan selanjutnya preventive action. Preventive action dilakukan kejadian serupa tidak terulang kembali. Selanjutnya perusahaan perlu membuat SOP tentang penyimpanan makanan dan pengendalian suhu pangan. Selanjutnya pelatihan higiene dan sanitasi harus dilakukan secara rutin kepada seluruh kantin atau penjamah makanan. Dan selain itu perlu dibuat checklist
inspeksi sekalian untuk memantau kebersihan area kerja dan kondisi makanan. Selanjutnya yaitu audit dan sanitasi berkala juga penting memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kontak handphonenya kita ada kuis. Silakan scan. Buat nama sesuai nama di absen. Dia bernilai ya Pak? Ini cek-cek nih Pak. Sudah semua? Baru Pak. Angkat ini dulu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai 30 menit ya. Berapa ya? Ada 25 dulu. harus deh. Berapa ya? 60. Suara salahnya itu. Kok salah sih? Kok salah semua, Cik? Macam mana mau tuh?
Ini tadi ada di Kalau duit cepat ingatnya ya. Apa kah ni? Ini materi yang tadi loh. Iya, Pak.
Kalau yang selanjutnya apa itu? Mulai Pak. Yang kayak otak ini kan, agak lupa soalnya Pak. Karena ini kan kayak otak. Dia pilih apa? Isinya refleksi Pak. Iya Pak. Aku tidak Pak. Jadi benar Pak. Dari yang terkonsep. Lambat mintanya Pak. Bisa 1 detik baru muncul soalnya. Oke, kita closing ya. Ini kelas materi untuk ini ya. Dari sanitasi fasilitas kalian tadi sudah belajar cara menghitung jumlah toilet ya, apa saja rencana kerjanya, bagaimana pemecahan masalahnya, sudah paham semua ya. Jadi ini ringkasan materi pada hari ini dan juga akan bakal nanti soal-soal kuis tadi akan bakal masuk di soal UTS tadi ya. Nah, jadi rangkumannya ada ruang lingkup ya. Ruang lingkup itu area kerja pasti ada toilet, kantin, loker. Area produksi ada standar dari toilet, kantin dan hygiene-nya. Ada area produksi, pengelolaan sampah sampai inspeksi dari tindak lanjut tadi. Nah,
sesuai dengan contoh kasus tadi itu sudah ada rencana tindak lanjut yang kalian bisa lakukan secara sederhana ya, walaupun masih kita implementasinya untuk di dalam kelas ya. Nanti kalian akan lihat apabila kita sudah turun ke lapangan. Jadi cepat-cepatlah cari tempat untuk observasinya ya. Kayak kelas 2 itu berapa? 2B3 tadi kalau nggak salah itu udah dapat tempatnya, udah turun ke lapangan ya. Jadi mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nggak jelas.